kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Pangeran yang Terkutuk. Cerita dibuka dengan keadaan di kapal bajak laut raksasa yang masih di lautan. Franky di sini berkata, dengarkan kami para kesatria, kita hentikan pencarian teman-teman kita yang hilang. Pada kaget, apa? Franky lalu ngomongin, pencarian kita tidak membuahkan hasil, tapi aku yakin semua akan baik-baik saja. Kalian bisa bertaruh bahwa mereka semua aman. Terima kasih sudah membantu kami untuk mencari. Robin di sini berkata, itu benar, kita tunggu saja mereka di Elbaf. Mereka pasti bisa sampai ke sana. Cindy, benar sekali. Kita sudah berusaha semampu kita. Bahkan jaringan Hyuku juga tidak berhasil. Kami hargai usaha kalian. Brooke yang sangat logis, kita kehabisan makanan. Tidak lucu kalau kita yang mati kelaparan kan? Brooke di sini bilang, begitu ya? Kalau yang bilang begitu kulnya sendiri, ya sudahlah. Baiklah, sudah diputuskan. Semuanya, ayo kita ke Elbaf. Terus kita tempatnya Luffy dan yang lainnya nih. Besar sekali. Hei, coba lihat pohon ini. Umurnya pasti sudah ribuan tahun dan kita melihat di sini pemandangan sebuah kastil dengan tiupan angin salju. Ditambah ada sebuah jembatan panjang mengarah ke sebuah pohon raksasa. Di sini pada ribut. Lihat ada pohon lagi. Besar sekali. Itu guru bukan ya? Di sini dingin sekali. Lihat itu, ada jembatan gantung. Nami berkata, tempat ini luas banget sampai bikin aku pusing. Tiba-tiba mereka sadar bahwa ada raksasa di jembatan gantung ini mengarah ke mereka. Wah, ada raksasa yang sedang kesini, cepat sembunyi. Yang ternyata ini adalah teman-temannya Hajrudin di bajak laut raksasa yang baru. Si dokter kapal, Kurt, dan si chef, Cold Bird. Mereka lagi ngobrol nih sama burung hantu. Kurt berkata, aku tidak paham dengan Hajrudin. Kenapa dia membiarkan orang gila itu bergabung dalam buku kita dari awal? Cold Bird menjawab, ya karena dia navigator yang handal kan? Oh ini maksudnya berarti si Ruth nih, yang kemarin muncul. Kurt di sini kesel, aku tidak tahan dengan kelakuannya. Orang-orang boleh bilang Loki adalah aib dari Elbaf. Tetapi julukan itu lebih cocok untuk Ruth. Cold Bird ketawa, Rob mungkin malah tidak peduli kok panggil begitu. Kurt bertanya pada burung hantunya, oh yakin dengan apa yang kau lihat, Piper? Gagak orang bodoh itu membawa sebuah kapal kecil kan? Cold Bird ketawa lagi, haha, kita harus menangkap penyusup, tapi Rob malah menyelundupkan penyusup. Gimana sih? Kurt berkata, kita akan melaporkannya pada tetua Zerul setelah menemukan mereka. Luffy dan yang lainnya ternyata sedang bersembunyi di belakang mereka. Tapi seperti biasa Luffy malah penasaran ya. Usopp jengkel, jangan ke sana Luffy. Luffy malah menjawab, tapi mereka kelihatan seperti orang baik. Tunggu, jangan ke sana. Usopp di sini bahagia tapi sekaligus bingung gitu. Kalian dengar tadi, mereka bilang ini Elbaf. Kita sampai di sini. Sanji, ya biasalah ya. Aku tidak menyangka akan bertemu raksasa cantik. Luffy, hei, Flaming langsung menutup mulutnya Luffy dengan kesal. Dasar bodoh, kau tidak dengar. Mereka sedang mencari penyusup. Kurt dan Bobot sadar seperti ada sesuatu di belakang mereka. Mungkin kita salah dengar. Kayaknya sih begitu. Dan mereka pun sampai di tempatnya Road. Hei Road, kau di dalam. Terus Luffy dan yang lainnya berusaha untuk menyeberangi jembatan gantung ini. Wow, jembatannya boyan, panjang banget. Zoro berkata, kita harus bergegas. Kita tidak bisa kemana-mana jika ada yang datang lagi. Dan kita melihat di sini jembatan gantung yang sangat besar, di mana di bawahnya ada banyak serigala raksasa yang menginjak. Nami jengkel, jembatan ini kan untuk raksasa. Jarak antar kayunya lebar banget. Dan hutan di bawah sana penuh dengan serigala raksasa. Tapi Chopper dengan santai, tenang saja Nami, aku sudah sering melewati jembatan gantung begini. Kau nanti akan terbiasa kok. Usopp senang dan panik lagi. Ini ada ujian untuk membuktikan bahwa kita adalah kesatria yang layak. Dan Luffy di sini hanya terdiam seperti mendengarkan sesuatu. Zoro bertanya, ada apa Luffy? Luffy langsung serius. Kau merasakannya? Aku jadi merinding. Sanji sadar ada yang gak beres. Kita sebaiknya jangan ke sana kan? Zoro malah bilang, baiklah kalau begitu kamu saja yang kau juga tidak boleh pergi. Jangan seenaknya masuk ke dalam hutan. Sanji di sini ngamuk. Tapi seperti biasa lah ya kapten kita. Aku mendengar sesuatu seperti ini waktu kita di negeri Palopati. Ada raungan yang sepertinya berasal dari bawah sini. Aku pergi dulu ya. Ramai Chopper kaget. Luffy langsung meloncat ke bawah. Apa? Hei Luffy, kau mau kemana? Ada serigala di bawah sana. Usopp di sini masih sok berani. Dan ya seperti biasa Luffy pergi meninggalkan teman-temannya karena rasa penasarannya. Kita lalu kembali ke kapal raksasa nih. Di sini Duri dan Blueging ngamuk. Apa? Mereka bilang kita yang menyerang Elbaf. Robin cuma berkata, di koran sih begitu. Rugi bingung, kenapa mereka berbohong sih? Tolong bacakan korannya, terlalu kecil, gak kelihatan. Robin, akan kubacakan. Bajak laut kesatria raksasa telah bangkit setelah menghilang selama 100 tahun. Mereka membakar Egghead bersama dengan Yonko, Luffy si topi jerami. Kapten dari kru legendaris ini, Brookie si ogre merah dan Dory si ogre biru, masing-masing telah mendapatkan bounty yang baru sebesar 1,8 miliar berry pada paket. Mereka mengganti putih kita, 1,8. Kita kan udah berniat buat kembali jadi bajak laut. Raksasa di sebelah Dory dan Brookie ngomong, bounty kalian dulunya 100 juta. Ini kenaikan yang sangat drastis loh. Kevin berkata, bounty ini berubah sejak 100 tahun yang lalu. Ini bounty yang wajar untuk kapten seperti kalian. Dan mereka juga menyalahkan Luffy sebagai pembunuh Vegapunk. Apa? Franky jengkel. Mereka selalu seenaknya saja mengubah cerita. Milit semua tertawa. Jadi kalian yang membunuh. Gue ya, Franky masih kesal. Diam kau. Kami bertarung mati-matian untuk menyelamatkan kalian tau. Brook tiba-tiba nyeletuk. Foto ini kapan diambil ya? Jinbe menjawab, World Economic Journal atau korannya si Morgan nih, entah bagaimana selalu bisa mendapatkan foto seperti ini. Bahkan di Egghead. Siapapun fotografernya pasti bayarannya sangat mahal. Robin lalu menyadari sesuatu. Hei, saat Luffy berubah menjadi bentuk kebebasan ini, memangnya dia punya tanda X di tangannya ya? Pada bingung. Entahlah, dia selalu lompat ke sana kemari. Jadi susah untuk dilihat. Robin lalu berkata, ada yang aneh. Foto tangannya tidak jelas, tapi tanda X ini jelas sekali. Franky tanya, kenapa kau memikirkan tanda itu? Robin berkata, rasanya seperti pernah lihat. Dory tiba-tiba bertanya, jadi si topi jerami sekarang sudah resmi sejajar dengan si rambut merah ya? Rudy berkata, bahkan si bocah sombong Hajrudin juga berada di bawah bendera kalian kan? Dan fakta mengejutkan di sini guys, Kashi di sini ngomong,
Bocah kasar itu sebenarnya adalah anak raja loh. Frankie kaget. Hah, yang bener? Kasih menjawab, sebenarnya dia sendiri yang ingin pergi menyelamatkan kalian, tapi kami lebih senior dari dia. Jadi kamilah yang pergi. Selain itu, harus ada orang yang mengawasi pembuat masalah di Elbaf. Raksasa ini bilang, masalah ini dimulai semenjak kapten kita menghilang. Jadi Elbaf itu punya pangeran yang lain. Ketika dia lahir, dia disebut sebagai pangeran yang terkutuk. Dia benar-benar tenggelam dalam kegelapan, dan beberapa tahun yang lalu, dia dijatuhi hukuman pasung atau salib. Dia pernah melarikan diri, tapi kami semua, kesatria Elbaf, berhasil menangkapnya lagi. Frankie kaget. Apa? Semua kesatria Elbaf? Jinbe sadar. Jangan-jangan namanya... Raksasa ini berkata lagi, gitulah, dia sepertinya benar-benar gila. Kalian tahu, ada legenda buah iblis yang diberikan secara turun-temurun di keluarga kerajaan. Dia sangat ingin memakan buah itu, sampai-sampai dia berani membunuh ayahnya sendiri, sang Raja Hero. Karena itulah kami tidak akan membiarkan pangeran terkutuk itu kabur lagi. Jika Loki sampai berhasil melarikan diri, semuanya akan berakhir. Dia adalah aib dari Elbaf. Dan kita akhirnya melihat raksasa yang dipasung. Dan ini adalah Loki. Di sini dia berhelm tanduk dengan membawa kayak senjata di punggungnya, tapi entah ujungnya bentuknya apa ya. Terus gesper sabutnya gambar tengkorak dengan mahkota menunjukkan dia adalah seorang pangeran, dan dia di sini sedang dirantai di tengah badai salju. Terus di depannya ada Luffy. Loki berkata, "Siapa namamu?" Luffy seperti biasa, "Aku Luffy, orang yang menjadi raja bajak laut." Loki hanya berkata, "Raja." Luffy lalu bertanya, "Ini di mana sih? Kau siapa?" Dengan lantang Loki berteriak, "Ini adalah Pulau Kerang, kerajaan Elbaf yang agung." Banyak yang bilang inilah tempat terlahirnya perang. Aku adalah Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia. Loki! Dengan Luffy yang bertemu Loki yang terlihat sangat senang di wajahnya Luffy. Di sini Loki pengen ngomong, tapi disela mulu sama Luffy. Akhirnya, ini beneran Elbaf. Aduh, kamu sudah lama ingin kesini. Semuanya terlihat besar ya. Loki menjawab, "Oh, benar kah? Baguslah kalau begitu." "Oh ya, jadi ini," disela langsung sama Luffy. "Usopp sudah sadar belum ya kalau kita di Elbaf? Oh ya, di ujung pohon itu ada apa sih?" Loki mulai kesel. "Woi, dengerin dulu." Luffy masih ngotot. Negeri terkuat di dunia dan tempat lahirnya perang ya. Itu benar. Aku tidak pernah melihat raksasa sebanyak ini sejak aku di kapal Paman Duri dan Ruki. Keren banget. Loki mulai gregetan. "Hei, dengerin. Luffy masih aja nyerocos. Masuk akal sih kalau kalian yang terkuat." Loki udah nggak sabar. "Woi, dengerin kalau orang lagi ngomong." Loki berteriak dengan sangat keras di sini sampai-sampai membuat hewan yang ada di hutan takut dan waspada. Loki lalu berkata, "Aku adalah Dewa Matahari dari legenda yang diwariskan di negeri ini. Berani sekali kau berbicara tanpa izin dariku, manusia." ゆまちゃんは脱獄すんのか？だってゴンちゃんはおめえを助けたくてフロアを降りてきたんだもんな。だよ、実は顔も知らねえしな。 Jawab aku, menurutmu bagaimana kondisiku sekarang? Dan di sini akhirnya Loki diperkenalkan secara resmi sebagai pangeran terkutuk dari Elbaf. Loki dengan special bounty, special bounty man, 2,6 miliar berling. Luffy menjawab dengan santai, kau sedang ditahan? Loki lalu berkata, "Benar sekali. Tapi kau tahu kan, tidak ada satu orang pun yang mau ditahan begini. Seperti orang pada umumnya, aku juga ingin bebas. Jika bisa. Apalagi aku sudah di sini selama 6 tahun. Luffy kaget. 6 tahun? Loki lalu menjelaskan, kalau masalah kekuatan, aku adalah kebanggaan di Elbaf. Tapi, pohon ini adalah kerajaan Pulau Perang ini sendiri. Pohon harta karun Adam. Loki lalu melanjutkan, rantai ini adalah Kairoseki atau batu laut. Makanya aku tidak bisa mengeluarkan kekuatanku. Dan aku terjebak di sini. Aku butuh bantuanmu, Luffy. Luffy yang lagi santai di pahannya Loki protes. Namaku Luffy. Oh, begitu ya? Terus bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Luffy, kau kan juga bajak laut. Jika kau membuka rantai ini dan membiarkan bebas sebelum fajar, aku akan menghancurkan bajak laut yang kau tidak suka. Kupastikan aku tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Bagaimana? Kunci rantai ini seharusnya ada di desa di atas sana. Aku tidak meminta hal yang sulit kan? Tiba-tiba Luffy sadar ada yang datang dari arah hutan. Dan Loki berkata, "Oh, aku lupa bilang. Tempat ini adalah level paling rendah di Elbaf yang dikenal dengan nama Underworld. Tidak ada yang berani ke sini. Semua yang disebut kriminal dikirim ke tempat ini. Tempat ini digunakan sebagai penjara dan tempat eksekusi. Jika kau menggali salju di sini, kau akan menemukan banyak tulang raksasa dan manusia." Luffy lalu melihat ada monster yang menghancurkan pohon, lalu ada ular yang menghancurkan batu dengan mulutnya. Terus kita melihat ada 5 monster raksasa di depan Luffy. Ada mammoth, ular, serigala, gorila, dan beruang. Ditambah ada manusia yang juga muncul di bawah nih. Loki lalu berkata, "Mereka sudah hidup di gunung ini selama ribuan tahun. Dalam legenda kami, orang-orang menyebutnya sebagai dunia yang pertama. Dan dunia di mana matahari, dalam tanda kutip, mati. Dasar manusia bodoh. Aku tidak tahu apa alasanmu ke gunung bersalju ini, tapi kau sebaiknya berhati-hati dengan hewan buas raksasa ini. Mereka biasa datang ke sini untuk bertemu master mereka.
Karena mereka semua adalah temanku sejak masih kecil. Mereka tidak akan diam saja jika kau berurusan denganku. Tapi mendengar ancaman itu, Luffy malah berkata, oh, jadi ingat masa lalu? Terus Loki melanjutkan, dan kroco-kroco ini adalah manusia yang berani menantang Elbaf. Mereka adalah mayat berjalan yang berharap untuk hidup, dengan memakai pakaian lusuh dan bau demi mendapatkan ampunan. Kroco-kroco ini protes, ayolah bos, jangan begitu. Lagi pula siapa bocah itu? Apa aku boleh mengkulitinya? Siapa tahu dia punya benda berharga. Aku tidak mau pingsan lagi seperti yang lalu. Lagian siapa yang mengira si rambut merah Shanks akan tertebak seperti ini? Luffy langsung kaget. Apa? Kalian bilang siapa tadi? Shanks? Semua orang kaget melihat Luffy yang malah akrab dengan hewan buas raksasa ini. Dan Luffy sampai duduk di tangan si gorilanya loh. Semuanya pada terkejut. Iya, tadi kami bilang Shanks, tapi ini tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Masa dia bisa menjinakkan penguasa gunung? Loki bingung. Tunggu, siapa bocah itu? Luffy tiba-tiba melompat ke arah Loki dengan senangnya. Benarkah Shanks pernah kesini? Loki tanya. Kau temannya si rambut merah. Melihat Luffy yang excited, Loki ini malah berniat jahat. Oh, si bajak laut pengecut itu ya? Ya, dia pernah kesini. Tiba-tiba Luffy berubah menjadi Gear 4. Loki kaget karena Luffy langsung memukul Loki yang bisa dihindarinya di detik-detik terakhir. Para kroco ini terkejut. Wah, Tuan Loki. Loki panik. Tunggu, dasar bodoh. Atau cuma bercanda? Bercanda doang. Luffy yang masih kesal kembali ke wujud semula. Hah? Jangan pernah bercanda seperti itu lagi. Loki ngamuk. Aku ini tidak bisa bergerak. Dasar bodoh. Luffy malah menjawab. Kalau kau tidak bisa bergerak, jangan sekali-sekali membuat marah. Jika kau berkata seperti itu... lagi akan uhanam kau ke pohon itu. Loki dalam hati berkata, bocah ini, jika aku bebas akan kubunuh dia langsung. Para kroco di sini panik. Cenderung membalas omongan Tuhan. Luffy lalu bertanya, oh ya, kenapa Shanks kesini dan menemuimu? Apa dia ada urusan di sini? Dia masih di Elbaf tidak? Loki langsung serius. Aku tidak akan memberitahumu begitu saja kan? Kita lalu dibawa ke Nawi dan yang lain yang masih ada di jembatan. Nami berkata, tunggu, kenapa jembatan ini bergetar? Usopp panik, kita akan mati. Tapi dia tiba-tiba melihat dengan teropongnya. Apa? Tidak mungkin, ada yang datang dari belakang. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia berasap seperti tersambar petir. Jangan-jangan itu Dewa Matahari yang tadi. Sudah kuduga, raksasa gendut dan kesatria wanita tadi juga mengejar dari belakang. Dan mereka membawa Saniku. Nami kaget, kenapa Sani ada di sini? Suruh langsung bersiap. Sepertinya aku harus bertarung lawan mereka. Kita lalu dibawa melihat Hajrudin dan temannya Stenson yang merupakan tukang kayu atau tukang kapal dari bajak laut raksasa baru. Yang juga mereka berada di Underworld. Kita berhasil mendapatkan rusa besar ini. Untung masih sempat. Daging rusa ini tuh sangat enak. Aku langsung bisa membayangkan kru topi jerami itu pada tersenyum. Bagaimanapun, kita tidak bisa menemukan rusa besar ini di hutan di atas sana. Hajrudin lalu menjawab, jangan begitu. Daging ini kan untuk penyelamat nyawa kita. Terus kita flashback dikit waktu Hajrudin yang sekarang menjadi bagian armada besarnya Luffy ketika diselamatkan dari Doflamingo di Dressrosa. Makanya si Hajrudin merasa berhutang budi. Yang mana di sini dijelaskan bahwa bajak laut Elbaf yang baru ini yang mengklaim dirinya sendiri sebagai aliansinya Luffy sekarang dipimpin oleh Hajrudin. Chefnya adalah Colbert, dokternya adalah Kurt, tukang kapalnya adalah Stenson, dan navigatornya adalah Ru. Lalu kita dibawa ke kapal Dory dan Broggy yang di lautan, yang sudah masuk ke perairannya Elbaf. Ru berkata, bagaimana Robin-san? Ini pertama kalinya aku memotong rambut wanita, jantungku jadi agak berdebar-debar nih. Ya, meskipun aku tidak punya jantung sih, itu adalah jokes tengkorak. Lily di sini ketawa. Aku bahkan tidak punya jantung. Itu melanggar ilmu pengetahuan banget. Boleh di sini senang. Kau terlihat cantik sekali, Robin. Franky lalu ngomong, model rambutku bikin ingat masa lalu ya. Jinbe, cocok sekali denganmu, Robin. Kerja bagus, bro. Robin berkata, ini sempurna. Terima kasih, bro. Yo, kok. Aku jadi ikutan senang. Dory dan Broggy lalu berkata, oh, itu model rambut waktu kau bertemu dengan Saul Dubois. Dia pasti akan senang nih. Franky nangis. Aku pasti akan menangis melihat reuni ini. Oimo berkata, kami pernah lihat model rambutmu itu juga, Robin. Oh iya ya, kan mereka ketemu Robin waktu di Enies Lobby. Oimo dan Kasika pernah menjaga Enies Lobby waktu itu. Robin terlihat sangat senang dan tenang. Dan akhirnya, sampailah mereka di Elbaf. Lihat, itu pulaunya. Kabutnya sudah hilang. Ayo kita berlabuh. Gila, besar banget. Jadi ini pulau raksasa. Kita akan pesta lagi setelah sampai di pelabuhan. Ada orang yang berlari sambil tergesa-gesa dan dia berkata, keadaan darurat. Saul Sensei, dia terjatuh dan tidak bergerak. Cerita dibuka dengan kedatangan bajak laut raksasa di Elbaf. Dan terdengar seperti suara trompet Viking gitu. Dan dari pulau ada yang berteriak nih. Itu ada The Great Eric. Yang ternyata itu adalah anak kecil raksasa yang ada di dalam parki Elbaf. Bilang sama ibunya nih, ini ibumu bukan sih? Kita anggap ibunya aja lah ya. Bajak laut raksasa sudah kembali. Dan si Ibuing menjawab, syukurlah, tapi mereka lama juga ya. Terus anak kecil ini ternyata bernama Cullen. Dia keluar dari bar dan berteriak, hei kapten, apa kalian akan mampir ke bar dulu? Dari jauh Broggy hanya menghilangkan tangannya, yang itu berarti mereka tidak berniat ngambil. Si Cullen kecewa. Dia lalu kembali ke dalam bar dan merengek ke ibunya. Ini gawat, sepertinya mereka akan langsung pergi ke atas. Si ibunya cuma ngomong, oh ya?
Tapi karena di sini kita lagi ada pelanggan, kurasa itu hal yang bagus deh. Soalnya kalau mereka berpesta, bisa-bisa sampai 3 hari hanya untuk minum-minum. Oh ya, kalau kamu juga mau ke Midgar, tolong bawakan ini ya. Ini makanan kesukaan Ripley. Di dalamnya juga ada makanan kesukaan ayahmu, kolam jawab. Wah, terima kasih. Oh ya, kalian tahu tidak, kru bajak laut yang dibawa Kapten Dory dan Dogi. Bos rambut merah pernah bilang, kalau kapten mereka adalah orang yang belum lama ini dinobatkan sebagai Yonggolo. Shinshins berkata, Luffy si topi jerami. Jangan pernah lupakan nama itu. Kalau lalu berkata, aku pergi dulu. Dan dibalas oleh pelanggan yang lain. Hei bocah, tolong sampaikan pada bos, kalau nanti kami akan membawa makanan untuk pesta ya. Ya, nanti akan aku sampaikan. Bos di sini mungkin maksudnya Dory dan Brogi. Terus di lautan ada Hagrid dan temannya Stanza. Lihat, itu Great Eric. Wah, sekali. Pelanginya sedang muncul. Ayo kita nebeng. Nebeng. Dan kita melihat sebuah pelangi yang muncul dari atas Elbaf ke bawah. Orang-orang di kapal di Great Eric pada bingung dan ramai nih. Ada pelangi. Wah, pelanginya indah sekali. Apa di ujung sana sedang hujan ya? Brook lalu berkata, ini pertama kalinya aku melihat pelangi dari jarak sedekat ini. Oni, pelanginya terlihat sangat jelas. Robin dan Frankie hanya melongo kaget melihat pelangi ini. Cindy, aku sangka akan bisa melihat pelangi dari sudut ini. Lihat, dilihat berkali-kali pun pelangi itu memang hal yang indah, namun juga misterius ya. Terus Blogi mengatakan hal yang aneh. Memangnya seaneh itu ya? Kita bisa melukis pelangi menggunakan batu matahari yang disebut painter ini kan? Si bingung, melukis? Maksudmu kalian yang menciptakan pelangi? Tuh, dia yang menjawab, tentu saja. Neko yang memanggil Brogi. Bos, bersiaplah, kita sudah dekat dengan kaki pelanginya. Brogi lalu menjelaskan, oke, sebaiknya kalian berpegang kepada kami ya. Soalnya kapal ini akan miring sampai tegak lurus. Pada bingung kan, tegak lurus. Apa maksudmu? Tiba-tiba semua orang itu miring jadi mau jatuh. Wah, tunggu sebentar, apa yang terjadi? Brogi lalu ngomong, oke, ayo kita mulai. Oh iya, aku lupa menjelaskan. Pedesaan di Elbaf ada di atas pohon itu. Karena itulah kita akan melintasi pelangi ini untuk pergi ke sana. Begitu tiba di sana, kita akan berpesta dengan meriah. Frankie kesel. Bukan itu yang harusnya kalian jelaskan. Apa maksudmu melintasi pelangi ini? Poni panik. Barusan kalian bilang kapal ini sedang melintasi apa? Pelangi kan adalah fenomena alam yang terjadi saat angin kencang memantulkan cahaya yang bla 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 bla. Dipotong langsung sama Brogi. Kalian ini bicara apa sih? Dory dan Brogi berkata, yang namanya pelangi itu memang bisa dilintasi ya. Yang benar saja. Dan di sini kita melihat kapal The Great Eric dan kapal Haltrudin benar-benar bisa melintasi pelangi ini. Kita benar-benar melintasi ini loh. Brogi menjawab, kebaba-baba, semua hari yang tepat untuk berlayar di atas pelangi. Arus pelangi sedang searah dengan tujuan kita. Cukup sekali dayung, maka angin dan arusnya akan membawa kita sampai tujuan. Cindy berkata, kalau Luffy dan yang lain yang melihat ini, pasti mereka akan sangat heboh. Loh, aku pun sudah merasa heboh kok. Yuk, kok. Frankie, aku juga sama. Au, boleh terkagum-kagum. Hebat. Sekolah ini adalah laut dengan 7 warna. Aku juga bisa mendengar suara gemerincing air yang sangat indah. Robin, ternyata masih ada banyak hal yang belum kita ketahui ya. Terus ada yang nyanyi Sake Prince nih. Cuma nggak tahu yang nyanyi siapa, mungkin Brook kali ya. Terus kapal Hajrudin mendekat. Hei, Pusmori, Busmogi, apa si Topi Jerami sudah bersama kalian? Robin menjawab, oh, kukira siapa? Ternyata Hajrudin dan Stanson ya. Frankie langsung pose. Wah, lama tidak bertemu. Hajrudin, wow, si manusia besi. Hajrudin dan Stanson malu ngomong. Oh, jadi si Topi Jerami dan yang lain akan datang terlambat ya. Padahal kami sudah menyiapkan daging heladir khusus untuknya. Bobi senang banget. Wah, daging heladir, enak banget tuh. Aku jadi lapar. Hajrudin mengelak. Berharap saja masih ada sisa untuk kalian ya. Soalnya aku ingin si Topi Jerami mencicipi daging ini lebih dulu. Ya, benar juga ya. Terus kita dibawa ke jembatan kantong yang menghubungkan Nibelheim dan Midgard. Di jembatan terlihat Gerd, si perempuan raksasa dan Goldberg sedang membawa Saniku berlari mengejar Road. Tiba-tiba Luffy terbang dari bawah ke atas. Hah, Ocean Sunny, hei itu kapal kami. Gerd dan Goldberg senang melihat Luffy. Gerd langsung membawa Luffy di tangannya. Hei, kau ini Luffy ya? Lucu sekali. Sebenarnya aku ini sangat suka pada manusia. Tapi jangan samakan aku dengan raksasa yang satu hati ya. Aku ini berbeda dengan Road yang gila itu. Aku tidak akan mengurungmu, aku hanya ingin berteman denganmu. Goldberg di sini menegur Gerd. Hei Gerd, ini bukan waktunya untuk membahas hal itu. Gerd menjawab, oh iya, maaf ya, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi pada kalian. Kalian dibawa secara paksa ke sini kan? Ini semua perbuatan si Road yang gila itu. Aku sendiri juga menjadi temannya karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf ya. Luffy sadar, maksudmu si kepala bertanduk itu ya? Goldberg di sini berkata, ngomong-ngomong barusan kau melompat dari Nibelheim kan? Apakah sempat terjatuh ke bawah sana? Luffy wajahnya langsung panik. Dia teringat perkataannya Loki. Luffy, jangan katakan pada siapapun tentang pertemuan dan janji kita ini ya. Luffy panik. Begini, sebenarnya aku di sini panik. Wah, padahal cuacanya sedingin ini, tapi keringatmu muncul dengan deras. Jangan cemas, sekarang kau bisa tenang. Pokoknya syukurlah aku baik-baik saja. Terus kita dibawa ke level 2 atau tingkat kedua dari Elbaf, yaitu adalah Midgard. Akhirnya terkejar juga, kembalilah padaku. Kalian semua adalah living doll terbaik yang pernah kumiliki.
Chopper dan Nami ketakutan karena ternyata Hulk berhasil mengejar mereka. Kau di sini berkata, sebelum ketahuan yang lain, aku akan mengurung kalian di tempat yang jauh lebih aman. Kalian akan menjadi peliharaanku selamanya. Namutasu, Chotasu, Fu. Tiba-tiba Rock tertimpa pohon raksasa yang dipotong oleh Zoro, dan langsung pohonnya diinjak oleh Sanji. Nami lalu berkata, yang benar saja. Kukira binatang sekalipun tidak akan terperangkap sebabkan remeh seperti ini. Musuh panik. Oh, Zoro, Sanji, kalian sudah kelewatan. Zoro di sini malah ngeles. Kita tidak melukainya secara langsung, jadi harusnya tidak masalah kan? Sanji langsung berkata, oke, ayo kita pergi dari sini. Aku ingin segera melihat negeri para raksasa. Lo kesal. Dasar manusia kerja tepat. Tiba-tiba dari arah belakang, Kurt dan Gulbert mengejar. Itu dia. Lihat, di sana juga ada Kulto Vijeram yang lain. Mendengar suara Kurt, Rod ini, aduh nih, itu suara Kekasu. Dia pasti datang untuk menolongku. Buset. Ini raksasa satu musuh bener ya. Tapi tiba-tiba Rod dihajar oleh Kurt dan Gulbert menggunakan tapak dan gadanya. Hentikan perbuatanmu, dasar plot gila. Sanji di sini senang banget. Wah, si nona raksasa yang cantik tadi. Sudah dengan santai, lihat itu. Sekarang bukti bahwa kita pernah menyerangnya sudah hilang kan? Kosong jawab. Iya sih, kenapa sadar? Ah, Luffy, teman-teman, hey. Luffy berkata, Thompson Sunny ada di sini juga loh. Kurt lalu menyambut yang lainnya. Hai, pasti kalian Kulto Jerami ya. Namaku Kurt dan dia adalah Colbert. Kami adalah teman dari Hajrudin. Colbert menjawab, kami minta maaf atas pengalaman menakutkannya yang terjadi saat kalian datang kemari. Mulai sekarang izinkan kami untuk membantu kalian. Zoro ngomong, jujur kami sama sekali tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Dijawab oleh Kurt. Nanti akan kami jelaskan sebagai permintaan maaf. Luffy langsung lari. Usopp, ayo kita buruan pergi. Katanya Jila kali ini ada di Elbaf. Usopp dan Chopper bersemangat. Oh, aku penasaran juga. Ayo kita lihat. Mereka langsung kabur dan Kurt berkata, jika terus ke arah sana hingga keluar hutan ini, kalian akan menemukan awan. Kalau naik ke awan itu, nantinya kalian akan melihat desa yang dimaksud. Kurt langsung membawa Zoro, Nami, dan Sanji di tangannya. Ayo kita ke sana juga. Luffy dan yang lain sampailah di ujung hutan ini dan langsung lompat ke atas awan. Wah, ini awan kuno. Ini benar. Tadi dia bilang kalau awan ini bisa dinaiki kan? Luffy terus melihat kagum pemandangan yang ada di depannya. Di saat yang sama, kapal The Great Eyrie dan Hajjudin hampir sampai di level kedua. Brody bercerita, setelah melewati awan itu, kalian akan bisa melihat desa yang kami maksud. Elbaf terdiri dari 3 level. Asgard, Midgard, dan Niflheim. Dari yang teratas adalah Asgard, Midgard, lalu Niflheim yang paling bawah. Brody melanjutkan, tempat tinggal kami berada di tingkat yang disinari matahari, yaitu adalah Midgard. Dan di tingkat ini terdapat beberapa desa. Tempat ini begitu luas hingga seluruh pemandangannya tidak bisa tertangkap sekaligus oleh mata. Lalu, di sanalah desa tempat kami tinggal. Robin sangat kagum melihat apa yang ada di depannya. Selamat datang di Elbaf, dan kita akhirnya melihat pemandangan pemukiman Elbaf yang sesungguhnya. Ini bagian lantai atau bawahnya apa ya? Kayak anting pohon gitu gak sih? Luffy dan Usopp lalu mengingat mimpi mereka untuk pergi ke Elbaf. Teman-teman, suatu hari nanti kita semua pasti akan datang ke Elbaf. Elbaf adalah desa para kesatria. Usopp, ayo kita pergi ke sana. Dan coba lihat wajah Luffy dan Usopp ini. Semua yang ada di kapal terkagum-kagum melihat hal ini. Kecuali Sanji si bangsat satu nih malah tidur di tangannya Kurt. Luffy dan yang lain melihat kapal The Great Eyrie juga sampai bersama Hajjudin. Loh, itu kan, hei, itu si Tobi Jerami. Franky ngomong, ah, itu Luffy dan yang lainnya. Kalian di sini rupanya. Kami sudah mencari kalian di mana-mana. Luffy menjawab, kalian baru saja sampai ya. Syukur lagi bisa bertemu. Semua baik-baik saja kan? Tapi Luffy, Usopp, dan Chopper kaget sekaligus iri. Kenapa kalian bisa berlayar di atas pelangi? Kami juga mau. Dan chapter ini ditutup dengan sebuah narasi dari seseorang yang misterius. Semakin besar ukuran sesuatu, maka semakin menakjubkan pula hal itu terlihat. Semua orang pasti setuju bahwa kemegahan pemandangan ini terlalu menakjubkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah kerajaan Warlord yang berlokasi di Pulau Elbaf. Namun, pada umumnya, tempat ini dikenal sebagai Elbaf, kerajaan bangsa raksasa, suatu tempat yang sangat menakjubkan. Bagi para petualang, jangan sampai kalian menyesali waktu yang telah berlalu. Karena begitu berlalu, maka waktu tak akan pernah bisa diputar kembali. Namun, camkan ini baik-baik. Jika aku boleh menuliskan satu hal tentang Elbaf, yang dikenal sebagai negeri megah dan misterius ini, jangan pernah tinggal terlalu lama di negeri itu. Tertanda, Louis Arnold, sang penjelajah. Dan chapter ini selesai.